Wrestling atau gulat profesional, seperti halnya dunia hiburan yang lain, punya sisi gelap. Bintang-bintang tersohornya bisa dengan mudah jatuh ke dalam perangkap obat-obatan misalnya. After all, ini adalah bisnis dengan tuntutan fisik dan mental yang sama-sama tinggi. Di antara cerita-cerita kelam di balik gempitanya pertunjukan di atas ring, kisah keluarga Von Erich adalah salah satu yang paling kelam. Bayangkan The Beatles, atau mungkin Kus Plus lah yang sama-sama bersaudara. Nah, di tahun 70-80-an, kepopuleran keluarga abang beradik Von Erich di dunia gulat sepadan dengan kepopuleran grup tersebut di dunia musik. Dan tragedi yang bakal menimpa mereka satu persatu membuat mereka bahkan lebih populer lagi. Nah, sutradara Sindarkin membawa kisah mereka ke layar lebar dalam bentuk drama biografi olahraga. Iron Claw yang jadi judulnya merujuk kepada nama dari jurus atau gerakan pamungkas yang dipopulerkan oleh ayah mereka. Tapi nama tersebut akan lantas ngasih simbolisme mengerikan, karena mereka memang pada akhirnya seperti nggak bisa lepas dari cengkeraman besi tangan-tangan kematian. Sampai sekarang banyak fans yang menyebut keluarga ini dikutuk. Dan menariknya, Sindarkin mengarahkan cerita ini justru ke nada yang tidak sekelam kisah yang kita tonton di episode dokumenter keluarga Von Erich. Darkin membuka sudut baru soal bagaimana tragedi mereka ini mungkin sama sekali bukanlah soal kutukan. Kevin Von Erich, transformasi fisik Zac Efron sungguh niat sampai dia belajar gulat beneran loh. Dia kini jadi tertua di antara adik-adiknya. Abang sulung mereka telah meninggal sejak kecil. Nah, Kevin begitu cinta sama yang namanya wrestling. Dia sangat pengen memenangkan sabuk juara, seperti yang ditekankan terus oleh bapak kepada dirinya dan kepada saudara-saudaranya. Nah, mulai kelihatan tuh. Sebenarnya Kevin hanya ingin terus bersama saudara-saudaranya, melakukan apapun selama bareng brothers-brothersnya. Tapi rumor tentang kutukan keluarga mereka mulai mengganggu dirinya. Karena sekelas apapun mereka berusaha, mereka masih belum berhasil. Kesempatan memenangkan sabuk emas tertinggi juga belum berhasil dia dapatkan. Adik-adiknya akhirnya terjun juga ke dunia gulat, tapi itu pun karena mereka gagal di usaha mereka masing-masing. Kepopuleran yang nanti mereka dapat juga harus dibayar mahal nantinya. Satu persatu dari mereka bakal gugur menyedihkan saat sedang meniti karir bergulat. Nah, film ini tuh sebenarnya bagus ngebalance ya kan, soal kutukan dari nama keluarga yang Kevin dan saudara-saudaranya emban. Film ini ngasih kesempatan untuk terbukanya perbincangan perkara apakah kutukan yang Kevin takutkan itu mungkin datang dari keterpaksaan yang tak mereka akui dari ngikutin kata atau maunya bapak. Karena di sini memang bapak walaupun tidak kontan digambarkan sebagai seorang yang diktator, tapi Fritz von Erich di film ini memanglah digambarkan sebagai sosok patriarki yang di dalam keluarganya tuh punya niat dan dia memaksakan dengan halus gitu. Kompetisi pada anak-anaknya itu terus dia pancing. Nah, si pria yang dulunya juga seorang pegulat dan kini jadi promotor atau produser pertunjukan gulat sendiri tersebut secara kasual bilang di depan anak-anaknya itu bahwa dia punya ranking anak favorit. Carrie ranking 1, Kevin nomor 2, disusul David di posisi 3, dan terakhir ada Mike yang badannya memang belum kebentuk karena dia kebanyakan main gitar ketimbang latihan gulat. Nah, Fritz menantang anak-anaknya bahwa ranking favorit dia itu bisa berubah tergantung prestasi mereka. Sehingga kompetisi antara Kevin dan saudara-saudaranya itu ya jadi terbentuk gitu. Mereka yang semuanya cowok itu ingin menjadi yang berhasil menjawab tantangan bapak. Dari sini jualah drama itu muncul. Protagonis utama kita berkonflik antara permintaan bapak menjadi yang teratas di dunia gulat, tapi dia tuh tidak ingin meninggalkan adik-adiknya di belakang. Adalah jurus sang bapak yang mencengkeram mereka, yang membuat mereka mengemban nama dan kompetisi tersebut. Yang akhirnya justru membuat Kevin lah yang ditinggalkan oleh adik-adiknya. As in, Kevin inilah yang nanti jadi satu-satunya keluarga Von Erich yang masih hidup hingga saat ini. Kevin di dalam cerita film ini percaya kutukan itu datang dari nama belakang mereka. Sehingga ketika nanti dia punya anak sendiri, dia tidak meneruskan nama Von Erich kepada anak-anaknya. Nah, hati kisah ini ada pada hubungan persaudaraan yang terjalin dari abang beradik yang masing-masingnya berjuang untuk mengemban nama besar ayah. Seketika itu juga nama Von Erich jadi kutukan bagi mereka semua. Karena nggak ada beban yang lebih berat bagi seorang anak selain memikul keinginan tak sampai dari orang tua mereka. Namun film ini ngebahas itu dengan tidak serta-merta menuduhkan bahwa mereka hanya terpaksa, bahwa ayah mereka jahat atau gimana. Yang ingin ditekankan oleh film adalah perspektif Kevin dalam melihat ini, tentang gimana nama besar itu sebenarnya tidak lantas harus jadi beban jika Kevin dan saudara-saudaranya berani memilih.
Aspek gulat yang kayaknya susah dimengerti oleh penonton casual tentu saja adalah soal pertunjukan gulat itu sendiri, ya kan? Serunya di mana, ya kan? Kan berantemnya bohongan, atau juga kalau pemenangnya sudah diatur, terus sabuk juara itu artinya apa? Nah, aspek pergulatan si pegulat dengan kehidupannya, dengan kerjaan yang dia lakukan itulah yang menurutku dilakukan dengan baik oleh film ini. Karena bahkan kalau aku bandingkan dengan Fighting with My Family, film favoritku tahun 2019, finale film tersebut yang menampilkan kemenangan Paige alias keberhasilan Saraya jadi juara tidak terasa nendang bagi penonton casual karena mereka cuma tahu wrestling itu sudah diatur gitu. Mereka tuh gak dilandaskan dulu makna menangnya itu apa. Nah, The Iron Claw on the other hand melandaskan makna sabuk juara tersebut terlebih dahulu. Kalau di Jatuh Cinta seperti di film-film, kita melihat dialog antara penulis skenario berusaha menjelaskan kepada pacarnya yang awam film makna dari perpisahan di karakter La La Land. Maka di The Iron Claw kita dapat dialog si Zac Efron menjelaskan kepada Lily James yang jadi pasangannya makna sabuk kejuaraan bagi dirinya. Sehingga penonton ikut mengerti makna kejuaraan tersebut, bahwa yang bisa ditunjuk jadi juara adalah pegulat yang bekerja paling gigih, yang dinilai paling layak dan paling menjual. Bahwa usaha untuk memenangkan sabuk itu adalah usaha yang real, effort yang sebenar-benarnya diperjuangkan. Meskipun memang katakanlah proses serah terima sabuknya itu dilakukan lewat pertandingan yang gerakan-gerakannya sudah diatur, sehingga jadi tontonan intens yang menghibur. Dan bagi Kevin, sabuk itu punya makna lebih, karena benda itu juga jadi simbol approval ayah bagi dirinya. Bicara soal match, film ini juga did a great job menjadikannya bukan sebagai sekedar tontonan gulat yang lebih teatrikal. Karena di sini penonton juga akan diperlihatkan bahwa sekalipun matchnya scripted, tapi aksi yang dilakukan itu benar-benar perjuangan fisik gitu. Film itu nggak malu menampilkan Kevin dan lawannya berunding dulu soal alur pertandingan mereka di backstage sebelum mulai. Tapi yang penting nanti saat tampil di atas ring, Kevin tuh terpukul, dia sakit, dia nggak bisa bangun karena ketika dibanting ke ruang keluar ring, itu tuh sakit beneran gitu. Adiknya Mike cedera beneran ketika dia salah mendarat dengan tangan saat sedang bertanding. Nah, adegan-adegan tersebut menambah bobot kepada drama karena kita tahu mereka berusaha keras demi ayah dan sampai membuat mereka tuh mendorong diri mereka sendiri hingga lewati batas, tapi tetap gagal. Ini kan sedih. Nah, menurutku film ini punya nyali cukup gede karena beberapa Von Erich yang kita tahu di sini tergambarkan memang kayak terpaksa dan terlalu kompetitif demi sayang ayahnya saja. Ya kan? Sehingga muncul pertanyaan berikutnya, apakah aslinya Von Erich memang begitu? Nah, makanya aku jadi pengen banget sebenarnya, pengen tahu reaksi jujur dari Kevin Von Erich yang asli dalam menonton film ini. Karena memang banyak yang diubah. Aslinya Von Erich adalah 6 bersaudara, tapi di film ini cuma ada 5. Memang, sebuah film punya kebebasan untuk menyesuaikan beberapa hal supaya lebih cocok dengan formula naskah, ya kan? Meski itu film biografi. Karena kan biografi bukan exactly dokumenter, jadi harus ada penyesuaian juga, supaya benar-benar seperti naskah yang dramatis. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh film ini, aku bisa maklumi, aku bisa pahami. Kayak anak-anak tertua dari Kevin, dibuat jadi cowok, padahal aslinya cewek. Ini tuh dilakukan supaya film bisa punya ending yang circle back ke soal persaudaraan Kevin dengan adik-adiknya yang cowok semua. Bahwa itu momen dia ikhlas, ya kan? Dia tidak lagi menganggap yang terjadi kepada kehidupan keluarganya itu sebagai kutukan, melainkan melihat ada berkah di baliknya. Tapi tak sedikit juga perubahan yang dilakukan oleh film terasa agak aneh dan membuat cerita dari kisah nyata itu justru jadi kayak dibuat-buat gitu. Kayak soal saudaranya tadi. Karena film tidak mau depressing, maka mereka menggabungkan kisah Chris dengan Mike. Hasilnya karakter Chris sebagai adik termuda dihilangkan sama sekali dalam cerita. Mungkin yang diemban memang konsep rule of third, ya kan? Cuma ada 3 gitu. Kalau ada 4 kematian nanti repetitif. Tapi menurutku, tone dark dan depressing di cerita ini nggak bisa dihindari. Justru film yang harus cari cara bagaimana membuat kekelaman itu bermuara kepada pencerahan yang dialami Kevin di akhir. Menghilangkan satu aspek, malah jadi kayak penulisan yang malas. Cerita film ini jadi kurang mencengkeram kita dengan emosi. Perubahan aneh lagi yang dilakukan oleh film yaitu mengubah timeline kejadian. Kerry Von Erich yang paling populer, satu-satunya Von Erich yang tembus ke main di WWF, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan pegangan kakinya diamputasi. Di film ini, kejadian itu terjadi tepat setelah dia memenangkan sabuk juara dari Ric Flair. Ini kan aneh, ya kan? Kenapa setelah dia berhasil, dia malah motoran galau sehingga kecelakaan? Aslinya, kecelakaan si Kerry terjadi 2 tahun setelah match epic itu. Dan dia tuh galau karena masalah keluarganya sendiri. Jadi dia punya istri sendiri lah gitu. Sehingga dengan mengubah kejadian film, cerita di sini tuh jadi kehilangan ritme.
film yang ingin berfokus kepada brotherhood justru terasa kayak nggak natural gitu. Karena yang punya hidup di luar ring, jadi cuma si Kevin di film ini. Also, aku juga ngerasa sebaiknya adegan Von Eric yang gugur bertemu di afterlife itu nggak usah ada. Karena udah bukan lagi kayak nggak mau dark, tapi film tuh kayak jadi kayak memanis-maniskan tragedi mereka gitu. Dan ini ngaruhnya ke message keseluruhan. Soalnya kan perjuangan personal Kevin untuk meyakini yang terjadi kepada keluarga mereka bukanlah kutukan, ya kan? Tapi dengan membuat afterlife itu sebagai perasaan yang bahagia, perjuangan personal itu jadi berkurang gitu. Karena alih-alih memperlihatkan adegan Kevin menerima kegelapan itu dan mengubahnya sebagai hal yang lebih positif, kita malah dikasih lihat kematian para adik adalah hal yang membahagiakan. Di afterlife mereka bisa jadi diri mereka sendiri karena mereka sudah bebas dari cengkraman ayah. Nah, dengan banyaknya penampilan kuat dari pemeran, si Jeremy Allen White sebagai Carrie juga sangat meyakinkan. Juga ada beragam cameo dari pegulat asli kayak Chavo Guerrero dan MJF. Film ini sebenarnya adalah film dunia gulat yang solid dan serius. Acting yang kurang tuh cuma dari pemerannya Ric Flair. Kisah yang diangkat adalah salah satu kisah terkelam dari sejarah dunia gulat, tapi ternyata film ini tidak diarahkan untuk menjadi sekelam itu. Yang diincar oleh film ini sepertinya di posisi tengah-tengah antara The Wrestler dengan Fighting with My Family. Gak mau terlalu ringan, tapi juga gak mau terlalu kelam. Dengan mengincar itu, film harus melakukan banyak penyesuaian yang berakhir jadi berbalik against filmnya sendiri. Film yang dari kisah nyata ini justru jadi kayak drama yang terlalu dibuat-buat. It does try to open discussion soal tragedi mereka, berusaha respect sama karakter dan bisnis gulat itu sendiri. Tapi porsi dramanya mestinya bisa di-tone down sedikit. Karena sebenarnya kan biarlah kelam asalkan tetap benar gitu. Daripada berusaha mencari sesuatu tapi bukan dengan menggali lebih dalam, melainkan dengan ngatur posisi sendiri. Ini kan kayak jadi superficial. Maka aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk The Iron Claw. That's all we have for now. Menurut kalian apakah Fritz di film ini memang sebenarnya memaksakan kehendak kepada anak-anaknya? Silahkan share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydurseed.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydurseed di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, games, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.